Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zid tawli wal ala. Nahmaduhu ala ma nas'alu min wabil al-ata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hakama ala alqihi bil mauti wal fana. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى خاتم الرسول والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأتقياء وأصحابه وتابعيه الأوفياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى النسب. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fitrah yang harus kita selamatkan. Yang pertama fitrah akidah, yang kedua fitrah ubudiyah, yang ketiga fitrah insaniyah. Fitrah akidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas persaksian transaksi yang terjadi kepada kita di alam ruh atau alam arwah. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa iz akhadallahu min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna anha ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu membuat perjanjian kepada anak Adam ini, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, benar, kami menyaksikan. Agar nanti di hari kiamat kalian berkata, kami tak tahu ya Allah, kami enggak mengenal itu ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan fitrah awalnya manusia itu adalah sudah ada transaksi yang jelas dan tegas. Inilah fitrah yang pertamanya kita itu bersih. Dan kemudian fitrah ini akan tergelincir jamaah di saat kita menjadi besar, tumbuh besar. Dan kemudian fitrah yang kedua yang kita masih bersih itu di saat kita masih bayi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak bayi baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka yang menyebabkan dia tidak fitrah lagi itu disebabkan oleh kedua orang tuanya, disebabkan oleh lingkungannya, disebabkan oleh pergaulannya. Maka dia tidak menjadi fitrah. Jadi asalnya kita ini fitrah. Tempatnya 2 itu tadi. Yang pertama ada alam ruh, yang kedua di saat kita lahir. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita sepantasnya, sepantutnya lah kita untuk kembali ke fitrah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga fitrah ini. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai iman kami menjadi murtad, iman kami keluar ya Allah. Kita mohon kepada Allah, kita kembali ke fitrah kita, karena asal kita itu bersih. Yang kedua, fitrah kita itu adalah fitrah ubudiyah. Allah katakan di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56,
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku tak menginginkan apa-apa dari mereka. Wa ma uridu an yut'imuni. Aku tak ingin mereka kasih aku makan, kata Allah. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah yang maha memberi rezeki, yang maha kokoh, yang maha kuat. Fitrah ubudiyah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menciptakan kita itu pada dasarnya sebagai hamba Allah, untuk mengabdi, untuk menyembah hanya kepadanya. Itulah kenapa Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dari fitrah ubudiyah ini dan fitrah akidah, maka kita harus totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mematuhi segala perintahnya tanpa sedikit keraguan pun, dan kemudian mencegah diri kita menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita dipiralkan atau dihebohkan dengan adanya podcast yang sangat-sangat memperhatikan, yaitu podcast dengan tema atau dengan judul tutorial menjadi gay di Indonesia. Seolah-olah ya, perilaku gay ini mendapat tempat di hati masyarakat. Seolah-olah itu boleh dilakukan, seolah-olah ini menjadi hal yang biasa. Di antara perilaku yang tidak menjadi fitrah kita adalah penyimpangan seksual. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dua saja, berpasangan, laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan perempuan. Kalaupun yang ada di tengah-tengah dalam artian, dalam secara syariat kita, yaitu disebut dengan khuntah, yaitu yang memiliki dua jenis kelamin. Namun yang saat sekarang ini yang kita lihat adalah adanya orang yang melakukan aktivitas homoseks atau yang disebut dengan liwat, yaitu amalan kaum Nabi Lut waktu itu. Itu seolah-olah mendapat tempat, seolah-olah ada panggungnya, seolah-olah itu dihalalkan. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-80 dan 81, Ata'tunal fahishata ma sabaqakum min ahadin min qablikum. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun, kata Allah. Apakah kalian mendatangi satu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian? Yaitu kalian mendatangi laki-laki sebagai hawa nafsu atau syahwat kalian, bukan perempuan. Kalian ini adalah kaum yang sangat melampaui batas. Maka ketika firman Allah ini diabaikan oleh kaum Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum tersebut. Allah lalu lantakkan bumi mereka. Ini artinya apa? Mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berada di fitrah ini. Fitrahnya apa? Yaitu seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, kemudian menikahi perempuan tersebut dengan sah, dengan syariat yang benar. Maka itulah fitrahnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan bahwa yang pertama kali yang diciptakan Allah terhadap manusia ini adalah faraj, kemaluan. Maka tempatkanlah kemaluan itu pada tempatnya, kata Ibnu Umar. Jagalah kemaluan itu, maka Allah akan menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Kemaluan itu, kata Ibnu Umar, adalah merupakan amanah.
tafsir dari surah Al-Ahzab ayat yang 72, Allah katakan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abaina an yahmilnaha. Kami tawarkan, kami berikan amanah itu kepada langit dan bumi, dan langit dan bumi tidak mau menerima. Merasa berat untuk menerima. Akhirnya kita itu kemudian dipikul oleh manusia. Ternyata manusia itu zaluman jauh. Mereka berpotensi untuk bisa berbuat zalim dan bodoh. Sudah main judi terlena. Itu kenapa? Karena mereka tidak menempatkan fitrah secara khususnya pada tempat. Panggilan salat, azan, dan ini adalah amal. Jadi di antara keagungan agama kita ini adalah menjaga kemaluan ini. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka jaga kemaluan mereka. Mereka jaga farj. Hanya untuk yang halal. Dan mencintai atau berbuat berhubungan dengan sejenis itu bukan fitrah manusia. Bahkan hewan pun tidak mau melakukan itu. Nauzubillah. Kemudian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan di balik ini semua adalah ada memang manfaatnya. Mungkin kalau tersembunyi-sembunyi ya kita tidak tahu. Karena itu adalah merupakan ya, pribadi-pribadi atau privasi-privasi yang kita tidak boleh juga mencampuri itu karena kita nggak tahu. Namun jika ini sudah diterang-terangan melakukan, maka ini kita khawatirkan ada yang namanya movement, pergerakan. Dari mengingat Allah, jauh dari mereka ingin membuat satu komunitas, dan komunitas ini harus diakui. Karena cirinya mereka ini diterima adalah yang pertama, mereka jumlahnya harus signifikan, harus banyak, dan bisa membentuk suatu komunitas. Dan kemudian mereka diakui oleh WHO secara kesehatan mental. Maka karena mereka ini suatu gerakan, maka berusaha untuk menularkan itu, karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu secara keturunan, tapi untuk mencapai keinginan mereka, mereka harus menularkan. Maka virus ini ditularkan kepada generasi-generasi, terutama tentunya generasi-generasi muda yang potensi hidupnya adalah kebebasan. Maka bagaimana kebebasan ini mereka penetrasi, mereka masuk ke dalamnya sehingga mempengaruhi cara berpikir dari generasi-generasi muda kita. Baik itu mahasiswa maupun remaja. Itu mereka menghampiri orang-orang ini. Dan kemudian mereka ingin menghampiri institusi akademik agar mereka bisa dilegalkan, diilmiahkan, sehingga keberadaan mereka pun diterima di sisi masyarakat. Dan kalau kita tidak punya girah, tidak punya kecemburuan, merasa seolah-olah I don't care about it, saya tidak peduli itu selagi dia tidak mengganggu saya. Jangan sampai ada pemikiran seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan tugas saya. Ini tidak ada urusan dengan saya. Saya tidak peduli dengan dia. Ingatlah, mungkin saat sekarang ini kita merasa aman, tapi 10-20 tahun yang akan datang kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan generasi-generasi kita. Tentu ketika ini kita biarkan dan kita mampu untuk melerainya, mampu untuk mencegahnya dan menasihati, maka kita khawatirkan akan datang murka Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Kita tidak membenci orang, kita tidak membenci orang-orang yang terlibat dalam hal ini, orang-orang yang melakukan itu. Namun jika itu sudah dilakukan terang-terangan, maka kita harus cegah. Kenapa? Karena perilaku ini tidak baik. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man wajadtumuh, siapa yang kalian mendapati melakukan suatu amalan kaum Lut, yaitu homoseksual, faktulul fa'il wal bunuh mereka kedua-dua, baik yang melakukan maupun yang menjadi temannya. Ini jika diketahui terang-terangan, tampilkan ke publik, kemudian diekspos seolah tidak bersalah, bahkan dibuat satu judul yang judulnya itu sangat memperhatikan tutorial menjadi gay di Indonesia.
Seolah-olah ini mendukung bagaimana menjadi gay, menjadi orang-orang yang suka sama sejenis, yang sekarang diistilahkan dengan LGBT, lesbian, gay, kemudian biseksual, transseksualisme. Ini sama, ini semua tidak benar dalam ajaran kita, tidak sesuai dengan fitrah. Maka kita berupaya untuk mencegah ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga adalah fitrah insaniyah. Allah Subhanahu wa taala katakan, tegaskan di dalam surah Ali Imran ayat yang 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka itu menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Secara asbab nuzul atau sebab turun ayat ini adalah turun kepada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi Allah berikan penderitaan kepadanya, yaitu berupa kehinaan. Kenapa? Karena mereka ini tidak menjaga hubungan baik dengan Allah dan tidak menjaga hubungan baik dengan manusia. Mereka bunuh, maka musuhi orang-orang baik. Maka Allah timpakan kehinaan kepada mereka. 40 tahun mereka kehilangan kesesatan di muka bumi ini. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, fitrah insaniyah ini harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita rawat. Tentu untuk merawatnya adalah yang pertama kita menjaga fitrah al-aqidah dan fitrah ubudiyah tadi. Hubungan kita dengan Allah, kita harus kita jaga. Kemudian hubungan kita sama manusia. Ingat jemaah yang dimuliakan Allah, hubungan dengan manusia ini akan berbahaya, akan berefek kepada akhirat kelak nantinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadru manil muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Para sahabat waktu itu mengatakan orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya dirham, orang enggak punya dinar ya Rasul. Bukan kata Rasulullah, "Al-muflis min ummati." Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang dengan segudang pahala, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Banyak kebaikannya. Namun pahala ini semua hilang, akan pindah kepada orang yang dizoliminya. Karena orang yang di dunia, waktu di dunia dizoliminya, disakitinya. Dan pada akhirat ini Allah berikan pembalasan untuk qisas. Maka apa yang terjadi? Pahala kebaikan itu Allah pindahkan kepada orang yang dizoliminya. Sementara orang yang dizoliminya masih banyak juga. Dan pahalanya habis, tidak ada lagi. Dan tuntutan semakin banyak. Maka dosa-dosa orang ini Allah pindahkan kepada orang yang menzolimi, sehingga orang ini menjadi bangkrut dan Allah lemparkan dia ke neraka. Artinya apa? Hidup di dunia inilah potensi kita untuk menjaga hubungan sesama kita, menjaga hubungan insaniyah. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita masih bisa membuka hati kita untuk meminta maaf dan memberi maaf. Tiga keadaan ini, fitrah akidah, fitrah ubudiyah, dan fitrah insaniyah, kita jaga, kita rawat jemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita dan berkahi kehidupan kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.